Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dalam mata kuliah instrumentasi dan kendali. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang performance sistem instrumentasi yang meliputi akurasi, ring, kepresisian, sensitivity, stability. Kemudian kita pelajari dinamik karakteristiknya dan reliability. Oke, sekarang tiba saatnya kita mempelajari yaitu elemen dari sistem instrumentasi. Oke, sistem instrumentasi mempunyai elemen yang pertama adalah sensor. Sensornya yang merubah dari besaran-besaran di alam menjadi besaran-besaran listrik. Contohnya panas dirubah oleh sensor menjadi hambatan misalkan atau voltase. Nah, kemudian setelah itu diproses oleh pemroses sinyal, diperkuat, difilter dan lain sebagainya. Kemudian baru dipresentasikan datanya. Oke, kita mulai dari sensor dulu. Oke. Sebelum kita masuk ke sensor, kebanyakan sensor itu bersifat resistif, yaitu berubah-ubah resistansinya. Ada juga sensor yang bersifat kapasitif, bersifat induktif, magnetis, dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak di pasaran itu adalah yang resistif. Maka sebelum kita masuk ke sana, kita mempelajari dulu yaitu sebuah teorema dari Thevenin. Bunyinya seperti ini, apabila dua resistor di seri seperti ini, kemudian sini dikasih voltase masukan, maka di tengah-tengahnya sini apabila diambil sebagai voltase keluaran, maka dapat dirumuskan besarnya voltase keluaran ini adalah R1 yang di sini ini, yang berhadapan-hadapan dengan Vout, dibagi R1 plus R2 dikalikan V-in-nya. Umpamanya sini misalkan 1 kilo ohm, sini 2 kilo ohm. Misalkan sini 30 volt. Nah, 30, sini 2 kilo. Sini 1 kilo, berarti 2 dibagi 1 tambah 2 dibagi 3 kali 30. Di sini 30. Berarti 1/3 kali 30. 2/3 kali 30. Berarti Vout-nya 20. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Coba kita latihan. Umpamanya V-in-nya adalah 15 volt, kemudian R1-nya 3 kilo, R2-nya 2 kilo. Silahkan dicoba dikerjakan. Berapa Vout-nya? Sudah? Kalau sudah kita cocokkan, kita pakai rumus Thevenin, Vout sama dengan R1 ini per R1 plus R2 kali V-in. 3 kilo berarti 3000 dibagi 3000 plus 2000 kali 15 volt. Berarti ini jadi 3/5 kali 15. Ini dibagi 5 tinggal 3. 3 kali 3 sama dengan 9 volt. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini kalau naik diperbesar tentu voltasenya akan jadi besar. Kalau diperkecil, voltasenya jadi kecil. Nah, prinsip inilah yang banyak digunakan untuk sensor, menangani sensor. Seperti yang tadi saya katakan, sensor yang paling banyak bersifat resistif. Resistansinya berubah-ubah apabila besaran alam berubah-ubah.
Contohnya misalkan sensor panas umpamanya. Kalau kena panas dia berubah. Panasnya naik, resistansinya naik, voltase di sini juga naik. Panasnya turun, resistansinya turun, maka voltasenya juga ikut turun juga. Dengan demikian, tadinya besarannya adalah berupa resistif, berupa hambatan, berubah menjadi voltase. Nah, disinilah yang bisa diindra atau dibaca oleh alat pembaca voltase. Oke, kita lanjutkan lagi. Sensor yang paling sederhana ditemukan di lapangan adalah potensiometer. Nah, ini putaran ya untuk volume tip, volume radio itu ya, untuk memperbesar suaranya ya adalah pakai potensiometer. Ada yang berbentuk rotari seperti ini, jadi diputer. Ada yang geser seperti mixer gitu. Nah, ada juga yang berbentuk trimmer, diobeng. Nah, kecil, ini murah. Ini biasanya digunakan untuk satu kali pakai, waktu setting saja. Kalau ini diberulang-ulang ya. Ini biasanya di mixer itu ya, untuk ngatur bass. Ya, ini pakai ini. Ya, oke. Nah, potensiometer mempunyai 3 kaki, 1, 2, 3. Ini seakan-akan sudah membentuk rangkaian Thevenin tadi. Sini ada R1, sini tengah-tengahnya, sini R2-nya. Ini ada terminal 1, terminal 2, terminal 3-nya. Nah, terminal 1 ini kalau kita kasih listrik plus, sini dikasih listrik min, maka di sini keluarannya bisa berubah-ubah dengan muter-muter ini. Nah, oke. Jadi ibaratnya seperti ini, lambangnya adalah seperti ini. Ini kalau kita kasih listrik, belum dikasih listrik ya. Ini masih kita ukur pakai ohmmeter. Nah, di sini terdapat 2741,9 ohm, sini 2258 ohm ya. Kalau digeser, misalkan digeser naik, maka kalau mepet ke atas sini jadi 0 ohm. Nah, kalau di sini jadi 5000 ohm. Ini ke sini sampai sini 5 kilo ohm. Nah, sebaliknya kalau digeser ke bawah, nah, sini jadi 0 ohm, sini jadi 5 kilo ohm. Oke. Jadi ini potensio bisa dirubah-rubah. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan listrik, misalkan saja kita hubungkan dengan listrik 12 volt DC ya. Sini plus, sini min. Maka ketika di tengah-tengah sini 5 volt, sini 6 volt gitu ya. Tergantung geserannya sana. Kalau ini kita geser ke atas ya, maka jadinya sini 0 volt. Sini yang 12 volt. Kalau digeser ke bawah, nah sini yang 0 volt, sini yang 12 volt. Oke. Dengan seperti ini saja, kalau kita masukkan ke dalam satu rangkaian Arduino, maka kita sudah bisa membaca hasilnya ini. Jadi di sini yang sebelah kanan, ya, sebelah kiri ini kita hubungkan dengan ground, dengan min, GND, yang sini dihubungkan dengan 5 volt. Ya. Kemudian yang tengah kita hubungkan dengan masukan analog di sini. Masukkan analog A0 misalkan, maka ini sudah bisa dibaca di sini. Diputer gitu, maka bisa dibaca oleh Arduino. Nah, kalau kita lihat bentuknya, kalau yang seperti ini digeser-geser, ini sudah merupakan sensor jarak ini. Jadi jarak di sini 0, kalau digeser ke sana jadi full. Nah, kalau dimasukkan ke Arduino, kalau di sini 0, sini 1023 angkanya. Nah, itu begitu tinggal ngalikan saja.
dikalikan, kalau jaraknya ini misalkan saja 5 cm, berarti 1023 itu dijadikan 2 cm gitu. Dikalikan 2 dibagi 1023. Oke, nah, jadilah alat ukur jarak. Yang paling mudah pakai potensiometer. Oke, bisa juga kadang-kadang orang bikin bandul yang bergerak-gerak, kemudian diukur pakai potensio ini, sehingga tahu ini jadi seismograf, lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, oke. Kemudian sensor-sensor yang lain, cara yang lain yang harus kita ketahui selain tadi pakai teorema Thevenin, bisa juga pakai Wheatstone Bridge atau jembatan Wheatstone. Ya, jembatan Wheatstone. Kita lihat, mungkin masih ingat ya dulu di SMP atau SMA, maka sini kasih voltase, sini kalau R-nya sini dirubah-rubah, voltase di sini akan berubah-ubah. Ini pada dasarnya 2 Thevenin ya. Ini Thevenin pertama, ini Thevenin kedua, gitu aja. Hasil voltasenya ya antara Thevenin 1 sama Thevenin 2 ini. Gitu aja, nggak usah ngapalkan rumus lagi dah. Rumusnya cukup R2 dibagi R1 plus R2 kalikan voltase masukkan, jadi voltase di sini. Rx dibagi R3 plus Rx kalikan ini, jadi voltase di sini. Nanti diambil voltase sini, diambil sini, jadilah voltase output. Nah, gitu aja. Oke, sampai sini bisa dipahami? Silahkan dipikir-pikir lagi. Nah, kalau sudah nanti bisa kita lanjutkan. Oke, bagaimana bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas sensor. Di pasaran sudah banyak sekali sensor yang dijual ya. Ada sensor panas, sensor tekanan, sensor cahaya, sensor magnet, sensor suara, sensor gaya, dan sebagainya. DSP ini dan sebagainya, bukan dan saya bingung ya. Oke. Kita mulai dulu dari sensor panas. Oke. Sensor panas ada bermacam-macam. Di antaranya yang biasa dipakai di dalam alat ukur, yang pertama adalah termistor, kemudian RTD, ya. Terus kemudian LM35, ini dalam bentuk IC ya, DHT22, DHT11, DHT22, LM35 ini adalah dalam bentuk IC yang keluarannya sudah bisa dibaca oleh microcontroller ya. Kemudian termokopel. Nah, oke. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu termistor. Termistor ini adalah sensor yang paling mudah dan murah digunakan ya. Tidak memerlukan banyak peralatan tambahan. Kemudian dia mempunyai resistansi mulai yang kecil sampai yang sangat tinggi. Suhunya bervariasi. Kalau termistor sejenis ini, yang bungkusnya plastik, ini antara minus 50 derajat sampai 150 derajat Celcius. Ini pada umumnya dipakai di alat-alat elektronik ya, di dalam radio itu untuk mengimbangi kumparan, karena kumparan kalau kena panas dia memuai, maka dia dipakai sebagai mengurangi resistansinya. Jadi menggunakan resistansi apabila kena panas dia turun gitu ya. Ini adalah termistor. Terus kemudian ada juga termistor yang dibalut kaca ya, seperti ini. Ini bisa sampai 300 derajat Celcius bahkan lebih, tergantung daripada bahannya ini, titik lelehnya kaca ini. Nah, oke. Ini bentuk-bentuknya macam-macam seperti ini
ya. Mirip dengan kapasitor tapi dia lebih keras ya. Kalau kapasitor kertas biasanya kalau kita kita tekan biasanya agak rusak ya, tapi kali ini enggak ya, ini keras. Oke. Lambangnya kalau untuk US dan Jepang biasanya pakai lambang yang ini. Oke. Kemudian Eropa itu banyakan pakai lambang yang seperti ini. Ini adalah termistor. Termistor ini kata-kata termo sama resistor ya. Resistansinya berubah ketika kena panas. Oke. Kita lanjutkan. Ada dua jenis termistor. Yang pertama NTC. Ini adalah negatif, N-nya ini adalah negatif. Jadi dia ini akan berkurang ketika suhunya naik. Jadi resistansinya ini berkurang ketika suhunya naik. Yang kedua adalah PTC. Ini resistansinya akan naik ketika suhunya naik. Jadi kebalikannya ini. Resistansinya turun ketika suhunya naik. Kali ini resistansinya naik, suhunya naik. Bahannya biasanya kalau NTC ini dibuat dalam bentuk disk, batang, ya plat, macam-macam ya, chip. Dia buat dari material semikonduktor seperti metal oksid yang disintering ya, melalui proses sintering. Oke, orang mesin tahu ini apa sintering ya. Oke. Kalau PTC ini biasanya dibuat dari polikristalin keramik yang didoping ya, dari barium titanat ya, BaTiO3 ya, dan campuran-campuran yang lain. Oke lah, asal tahu saja. Jadi ada dua jenis, NTC sama PTC. Oke. Nah, kalau NTC ini biasanya agak melendut seperti ini grafiknya ya. Jadi temperaturnya dibandingkan resistansinya tidak murni lurus, tidak linear. Jadi ini biasanya ada rumusnya yang agak rumit ya, banyak pakai teorema macam-macam. Jadi perbandingan antara resistansi sama temperatur yang diberikan, ini biasanya dalam ilmu kontrol disebut sebagai transfer function ya. Transfer function. Jadi kalau dikasih 1 derajat, dia turunnya tidak 1 ohm, tapi ada hubungan di sini. Angka ini berbentuk agak melendut seperti ini, tidak linear ya. Ini tidak jadi masalah dalam pembuatan kalau alat ukur pakai microcontroller, nanti kita masukkan aja grafiknya, nanti kalau ketemu resistansinya sekian berarti suhunya sekian, gitu aja. Inilah NTC ya. Ada lagi PTC. Kalau PTC cenderung lebih linear ya. Sehingga kita mudah sekali menentukan kalau ini resistansinya sekian, berarti temperaturnya sekian. Oke. Nah, tentunya nanti dikalibrasi gitu ya. Oke. Cara meletakkannya seperti ini. Ini butuh sumber voltase yang stabil, jangan sampai naik turun. Kalau naik turun keluarannya juga ikut naik turun. Jadi butuh resistansi yang voltase yang stabil di sini. Namanya voltase referensi ya. Kemudian NTC kalau dipasang di sini, maka kalau kena panas dia resistansinya turun. Maka kalau hukum Thevenin, kalau di sini yang turun, tentunya voltasenya naik. Nah, kalau yang dipasang sini NTC berarti suhunya naik, voltasenya juga naik. Lain kalau ini dipasang di sini. Air user ini dibalik di sini, NTC-nya ditaruh di sini. Maka kalau kena panas, dia voltasenya turun. Nah, seperti itu. Tergantung dari kebutuhan. Butuh naik atau butuh turun. Bisa juga pakai PTC di sini. PTC kalau suhunya naik, maka voltasenya juga naik.
Mudah-mudahan tidak bingung ya. Teorema Thevenin harus betul-betul dihafalkan ya. Bahkan harus siap menerapkan ya, gitu ya. Supaya kita kalau ketemu ketemu sensor nanti mudah sekali. Oh, ini naik, ini turun gitu ya. Oke. Contoh penggunaannya, nah ini kalau pakai elektronika murni analog ya. NTC ditaruh di sini, NTC bisa sampai 2,2 kilo ohm. Ini besar sekali, ada yang 100 kilo ohm, ada yang 1000 kilo ohm. Ini kelebihan dari termistor seperti itu. Kenapa toh kalau resistansinya tinggi kok menguntungkan? Karena apa? Nanti arus yang di sini itu bisa kecil. Sini ohmnya besar, maka arus yang mengalir di sini kecil. Kalau kecil, maka panas yang timbul di sini jadi kecil, sehingga panas yang dihasilkan karena listrik itu tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Lain kalau resistansinya kecil, maka dia arusnya besar. Kalau arusnya besar jadi panas, jadi alat pengukurannya jadi tidak tepat. Bisa juga dikasih voltase kecil, akhirnya keluaran di sini juga kecil, susah sekali dilihat oleh alat berikutnya. Nah, kalau NTC yang seperti ini 2,2 kilo, sini 10 kilo, ini sudah cukup ini untuk sensor panas. Nah, kalau ada kebakaran langsung dia bunyi duit gitu ya, ini buzzernya ya. Nah, cukup pakai transistor kecil, komponennya kecil. Nah, bisa ini kalian beli. Ya, ini pakai potensio atau pakai trim pot ya, trimmer. Dinaikkan atau diturunkan tergantung dari suhu berapa dia bunyi. Kalau untuk pengatur AC ya, ruangan misalkan panas dia AC-nya hidup bisa ya. Kalau dingin AC-nya mati ya, bisa juga seperti itu ya. Ini untuk ngatur panas atau ngatur lampu penetas telur ya. Sini pasang lampu untuk pemanas. Jadi kalau dia panasnya naik, dia mati. Kalau panasnya turun, dia hidup gitu ya. Bisa seperti itu. Ini salah satu contoh rangkaiannya. Oke. Nah, kalau di Arduino gimana? Gampang sekali. Ini pakai termistor 100 kilo misalkan. Sini tinggal nambah resistor 100 kilo ohm. Nah, ini dipasang min. Nah, min ke sini ke ground. Ini ke plus. Ini gabung ya. Ini pakai project board ya. Ini ke plus 5 volt. Maka ini tengah-tengahnya ini bisa diambil untuk dimasukkan ke A0, masukkan analog dari Arduino. Langsung bisa dibaca, nanti kita kalibrasi berapa suhu pada saat itu. Oke. Gampang kan? Cuma gini tok. Cuma gini tok rangkaiannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, penerapannya bisa juga pakai di termostatnya mobil ya. Mobil itu mesin. Dia kalau di negara-negara dingin ya seperti di Eropa, di Rusia, dia mengalami musim salju. Maka kalau dibiarkan masuk ke radiator ya, radiator pendingin di sini. Ini panas yang dihasilkan mesin diputer sampai ke radiator sini musim salju, akhirnya sini dingin sekali, akhirnya susah di start ya, mobilnya susah di start karena terlalu dingin. Maka dipasang di sini termostat. Nah, di sini kalau panas dia nutup, bentuknya seperti ini ya. Kalau panas dia nutup. Nah, kalau dingin kalau dingin dia nutup ya, kalau dingin nutup. Kalau panas maka dia terbuka. Begitu terbuka, per yang di sini nutup sebelah sini. Nah, akhirnya dia lewat radiator, didinginkan di sini, kemudian dipompa di sini, masuk lagi, setelah dingin masuk lagi ke ruang bakar, sehingga mesin sini dapat didinginkan dengan sempurna. Sini ada kipasnya ya. Ada kipasnya. Kipasnya hidup sama matinya. Kalau mobil sekarang dikendalikan pakai
Ecu ya pakai motor, pakai apa? Pakai controller ya, pakai controllernya. Biasanya pakai sensor panas yang di di sini ya. Di pendingin sini dipasang sensor panas dari termistor, nah, sehingga suhunya bisa dibaca berapa. Kalau suhunya naik, maka di kipasnya sini juga hidup. Nah, ini kalau di negara kita karena tidak mengalami musim salju ya, biasanya kalau ininya rusak dicopot, dibuang sama bengkel ya. Kalau masih baru masih ada termostatnya ya. Tapi kalau sudah masuk bengkel ya, karena ini mahal ya, dan tidak ngalami salju ya dibuang saja. Jadi langsung lewat sini terus itu. Tidak pernah ngalami yang seperti ini. Nah, itulah keadaannya ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas. Oke, sensornya kalian bisa lihatlah, sensor radiator itu banyak itu di Google banyak ya. Seperti apa? Itu adalah kegunaan dari termistor tadi. Oke. Saya rasa cukup sekian ya, videonya cukup panjang ya. Oke, silahkan kalian pahami benar-benar. Kita akan melanjutkan lagi ke sensor yang lain, yaitu jenis-jenis yang lain seperti ini RTD, LM35, DHT dan lain sebagainya. Oke, saya rasa termistor saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.